kita akan belajar sesuatu hal yang kita tahu bahwa saat-saat dalam putaran terakhir ini kita tahu jalannya tidak mudah. Ya. Kita tahu waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan mulai mengatakan, nak, hari-hari yang ada di hadapanmu jalannya tidak mudah. Jadi mulai saya bilang, oh ya Tuhan, saudara tahu generasi terakhir, saudara tahu saat-saat ini dalam segala bidang kita akan menghadapi apa yang dikatakan jalannya tidak mudah. Sekarang kita melihat akan saat-saat ini, kita sebentar lagi akan ikut ambil bagian dalam merayakan kemerdekaan 76 tahun, betul? Tapi kita tahu saat ini negara kita juga sudah dikatakan merdeka, tapi kita menghadapi jalannya tidak mudah, saudara. Dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi segala situasi politik, tidak semudah kata-kata. Saya kalau mendengar akan jalannya tidak mudah, saya teringat akan apa yang pernah kami berenam hadapi untuk membuka pertama kali Golden Gate. Ya. Waktu itu Tuhan katakan, nak kamu bisa, tapi jalannya tidak mudah. Ya. Tapi kamu pasti bisa, jalannya tidak mudah. Nah, pada saat itu kita nggak mempunyai kepikiran dan bagaimana caranya. Cuman kita berani berjalan hanya karena janji Tuhan. Hanya karena firman Tuhan kita akan berani melakukan itu. Dan ujung-ujungnya dengan susah payah, dengan segala sesuatu yang diusahakan, akhirnya tetap kita bisa nyampe. Kita bersyukur saudara, karena pada saat itu, ya mungkin kalau saya sudah umur segini kayaknya enggak mungkin ya. Kita bisa berjalan, kita bisa naik dengan yang tebing yang begitu dan akhirnya melorot lagi dan melorot lagi. Tapi saya bersyukur karena saat itu masih rada muda lah dikatakan. Jadi bisa mencapai akan semua yang Tuhan rencanakan. Ya. Tuhan itu saudara harus berpikir ya, saudara harus punya kemauan, saudara harus punya pegangan bahwa Tuhan itu kalau dikatakan jalannya tidak mudah, saudara dan saya itu pasti diberi kekuatan. Itu pasti. Ya. Yang penting kita berjalan di dalam firman. Tadi Ibu In katakan, saat-saat ini apapun yang akan kita lakukan, doa dulu, tanya Tuhan. Karena begitu kau tanya Tuhan, begitu engkau dapat pernyataan, begitu kau dapat jaminan, jalan aja. Ya. Sekalipun tidak mudah, tapi pasti penyertaan Tuhan luar biasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Nah inilah yang kita harus katakan bahwa jalannya tidak mudah. Saudara, beberapa waktu ini kan ada olimpiade ya. Nah dalam olimpiade itu saya ikut lihat pada saat yang saya lihat itu perenang ya. Saya lihat perenang. Betapa mereka itu berusaha luar biasa. Lalu waktu Indonesia main badminton ya saya lihat. Kita karena orang Indonesia ya nyorakinnya orang Indonesia ya otomatis ya. Jadi aduh kalau sudah mulai terakhir ya pada waktu yang perempuan tuh double itu ya. Saya bilang aduh cepet-cepet ini jadi bisa gitu ya. Tapi mereka itu meraihnya juga tidak semudah kata-kata. Kita yang nonton aja ya. Saya nggak mau nonton tapi nontonnya yang sudah tahu menang tuh ya. Ya saya nanti setelah tahu itu menang, saya bilang, "Saya menang siapa? Indonesia." Yes, disetel lagi. Saya bilang gitu ya. Nah, tapi kita kan sudah tahu menangnya. Saudara, demikian juga Tuhan tuh sudah memberikan perkara-perkara yang ajaib ya. Saudara kalau misalnya melihat pada waktu pertama kali Salomo itu dites sama Tuhan. Kan dia minta, Tuhan berikan aku hikmat, marifat untuk dapat memimpin bangsa ini. Ya. Lalu dites sama Tuhan. Ya. Dikasih
suatu problem dua wanita, saudara bayangkan ya, dua wanita yang merebutkan satu anak ya. Coba bayangkan ya. Kalau saat ini saudara menghadapi akan hal itu, kalau kita sekarang kenapa? Wis ngerti sih, ujungnya ngerti kan, akhirnya milih yang benar gitu ya. Tapi pada saat itu kan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Itu tidak mudah. Tetapi sebelum Salomo menghadapi akan perkara itu, Tuhan sudah memberikan tongkatnya. Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Sudah diberikan hikmat, marifat, pengetahuan yang benar. Sehingga dapat memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, Tuhan sangat merindukan akan hal ini. Kita akan belajar sama-sama ya. Sebelum kita akan menghadapi jalan-jalan yang tidak mudah di hadapan kita, Tuhan itu sudah memberikan banyak perkara. Kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan 30. Ini ayat sangat-sangat sering kali kita dengar ya. Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan sudah memberitahukan ya, mau tidak mau jalanmu itu tidak mudah nak. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita, tapi pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuk itu sing masang siapa? Kita harus tahu bahwa mau tidak mau ini kita harus mikul. Dan itu beban itu diberikan buat saudara dan saya. Dan saat-saat ini kita tahu putaran terakhir kita harus menyelesaikan dengan cepat. Sebab sekarang ini sudah masuk dalam percepatan saudara. Setiap kali saya datang ke Mahligai, saya selalu tanya, Tuhan, ini kok tambah lama tambah sukar ya hidup itu. Ini dibatasi, ini dibatasi, ini dibatasi. Satu saat ini ya, saya ngomong ke cucu saya, sekarang oma sama kamu gak bisa ke mall. Saya bilang gitu ya, kamu belum umur 12, oma sudah lebih dari 70. Jadi bagaimana katanya, yang boleh ke mall siapa? Mama sama papa. Yang gak adil katanya, ini cucu saya ya. Selalu kalau apa-apa dia ngomongnya tidak adil. Kenapa tidak adil? Dia bilang, kenapa gak boleh? Terus saya bilang, sekarang supaya adil mama dan papa tidak juga ke mall. Saya bilang gitu ya. Ya supaya adil, saya bilang gitu. Jadi saya bilang, nah, ini kan kita semua pergi ke sini kan. Terus di mana? Di kamar hotel. Saya bilang. Jadi gimana? Gak boleh pergi-pergi gitu. Kok oma pergi? Oma pergi karena pelayanan itu masih boleh, saya bilang gitu. Tapi tidak boleh jalan-jalan ke mall. Terus gak boleh kemana-mana. Kita datang untuk pelayanan, setelah itu kita pulang. Nah saudara, semua dibatasi. Anak-anak sekolah dibatasi. Ini jalannya tidak mudah. Apapun yang saat ini. Ada beberapa orang-orang yang mengatakan gini, Bu ini gimana ya Bu? Semua dibatasi. Nah sekarang Sion lagi dia batasi genap, ganjil genap. Aduh di Sion kok ganjil genap. Kotanya kecil segitu disuruh ganjil genap. Tidak semuanya orang itu punya kendaraan gitu yang ganjil genap ya. Saya bilang, nah terutama yang suka bepergian itu ngomong gini, gimana ya jalan-jalan protokol semua ditutup kata gitu. Saya bilang, nah inilah dinamakan tidak semudah kata-kata. Tetapi dasar orang Sion termasuk saya, ini gimana caranya? Ya cari jalan tikus. Ujungnya toh nyampe, betul nggak? Nah Tuhan tetap buka jalan sekalipun sukar. Saudara, kalau jalannya lebar itu kan enak aja jalannya. Tapi kalau namanya jalan tikus,
Terus ada polisi tidur lagi. Ada polisi tidur lagi. Betul kan? Jalannya tidak mudah. Tapi ujungnya kita nyampe. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu yang menaruh kuk di hadapan kita. Nah, saudara, kuk itu seperti bajak ya, bajak. Nah, saudara bayangkan kalau ada sapi sudah berat, ya. Mikul kuk lagi. Berat banget. Lalu dia suruh apa? Ini loh, tanah ini kamu gemburkan. Saat ini saudara dan saya diberi tugas, ya, gemburkan tanah ini. Karena setiap benih firman Tuhan harus sampai. Dan jangan sampai benih ini ditanam di tanah jalanan yang keras, banyak durinya maupun banyak semaknya. Harus diapakan? Dibajak terlebih dahulu. Dan itu yang Tuhan inginkan saat-saat ini. Kalau tadi si Jos ngomong, saya mau ke Mamasa. Jos, Mamasa itu kampung. Iya, saya ini akan ke kampung. Pada saat itu saya pernah ke sana dari Mamuju, naik jalannya itu rada dan dingin di sana. Ya, dan cukup terjal. Itu jalannya tidak mudah. Tetapi kita tahu ya, harus apa? Dibajak. Supaya benih firman Tuhan itu bisa sampai. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan WA dari salah satu anak yang dari Sion. Kira-kira berapa puluh tahun lah. Ini anak dulunya di PDKM ya, dari anak muda. Tapi sejak waktu itu saya sudah tahu ini kok ada benih dalam hidup anak ini. Ya. Dari dulu dia punya rinduan, aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Sesudah itu saya nggak ketemu lagi sesudah lulus SMA. Saya nggak ketemu lagi, tapi saya sangat berkesan terhadap anak ini karena kerinduannya untuk melayani itu luar biasa. Tiba-tiba saya juga tidak tahu kenapa dia bisa WA saya gitu. Ada baiknya kalau kamu tuh tidak ganti-ganti nomor. Ya. Terutama hamba Tuhan. Jadi sekian tahun itu bisa menghubungi saya. Dia bilang gini, Ibu saya mau tanya, ini masih WA-nya Ibu kan? Saya bilang, kamu siapa? Ya saya kan gak kenal, kamu siapa? Oh saya adalah anak PDKM dulunya namanya ini. Oh kamu sekarang di mana? Itu mungkin sudah 40 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ya, tiba-tiba dia bisa menghubungi saya. Ternyata dikatakan dia ada di salah satu pulau namanya Tanibar. Itu di Maluku. Tapi nggak tahu ke sana atau tidak. Dia bilang, Tanibar itu mana pulau? Pulau yang paling ujung, yang pulau yang paling kecil itu dekat sekali sama Australia. Oh, terus ngapain kamu di sana? Sudah berapa tahun kamu di sana? Dia bilang sejak tahun 2015 dia pindah ke sana. Kamu ngerjain apa? Saya bilang. Dia tetap dikatakan, Tuhan itu luar biasa Bu. Saya dibawa dari pulau ke pulau, dari Kalimantan dan sekarang saya ada di Maluku di Tanibar. Dia bilang. Dan apa yang dilakukan? Dia bilang gini, Bu, di sana itu memang mayoritas Kristen. Tapi dia bilang mereka ortodoks sekali. Dia nggak ngerti apa arti keselamatan. Masih ada percampuran dengan suku-suku di sana dan juga masih banyak okultisme, masih banyak mereka juga melakukan ritual-ritual sekalipun dia ngomong bahwa mereka itu Kristen. Oh, terus apa yang Tuhan mau atas hidupmu di sana? Dia bilang, saya mulai banyak melakukan hal ini, membajak Bu, saya membajak. Sampai tanah-tanah yang keras itu harus dikeburkan terlebih dahulu. Dan akan ditanami benih firman Tuhan yang benar. Luar biasa banget, saudara. Luar biasa banget. Saya mengatakan Tuhan bahwa apa yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini anak dari
dari SMP sampai SMA itu ditanam dan benar-benar dilatih sedemikian rupa mendapatkan firman Tuhan pada saat itu di Sion, dan setelah besar dia menjadi penuai di akhir zaman. Saudara, jalannya mudah, tidak mudah, dia bilang. Tidak beda dengan Paulus ya. Kenapa kamu didera? Yaitu dia katakan bahwa saya itu sesat. Dikatakan kamu di sini mengacaukan semua tradisi yang sudah ada di sini. Kamu ingin membuat suatu peraturan yang lain dan sebagainya. Tetapi saya mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai saya. Luar biasa, jalannya tidak mudah. Amin. Tapi Tuhan sudah katakan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah belajar dari teladan Yesus. Ya, kita belajar dari teladan Yesus. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 7. Bagaimana cara kita itu belajar dari teladan Yesus. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih sebenarnya pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu? Kita seringkali tidak mengatakan, tapi satu hal kita sering mengatakan, Tuhan aku ingin meraba hatimu. Tuhan aku ingin tahu akan isi hatimu. Nah ini loh ya. Isi hatinya Tuhan Yesus, pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu adalah walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia itu anak Allah, walaupun dia itu di dalamnya ada roh Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dan sebaliknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, garis bawahi yang dikatakan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu enggak mudah saudara. Kalau orang punya kedudukan yang sangat tinggi, dia adalah raja di atas segala raja, bahkan dia adalah roh Allah sendiri, dia adalah milik kesayangan Allah, dan dia harus turun menjadi budak dan menjadi manusia. Itu tidak mudah, saudara. Nah, salah satu yang Tuhan sudah berikan contoh adalah membasuh kaki muridnya. Biasanya seorang guru itu tidak mungkin. Guru kan pengen dihormati. Tapi kalau guru itu sampai mau merendahkan diri seperti Tuhan Yesus, lalu membasuh kaki, itu tidak mudah. Itu perlu yang dinamakan mengosongkan diri. Ini artinya mengosongkan diri. Membuang semua atribut yang ada. Semua harus dibuang. Semua harus dibuang. Nah, kemarin ada satu orang yang kesaksian begini. Ternyata Ethiopia itu bagus loh. Ini dari anak-anak Sekinah yang pergi ke Ethiopia. Loh, Ethiopia bagian mana ya yang bagus? Saya waktu itu ke Afrika kok jelek gitu. Kenapa? Ya memang namanya juga salah satu misalnya Indonesia. Ya mau kamu kemana dulu? Kalau Indonesianya ke Jakarta ya bagus. Coba kamu ke pedalaman-pedalaman mana bagusnya gitu kan. Jadi mereka bilang bagus banget. Saya berpikir kenapa ya saya dulu ke Ethiopia kok tidak bagus. Bahkan luar biasa pada saat saya ke Ethiopia ya. Itu penyangkalan diri yang luar biasa saudara pada saat itu. Karena saya tidak, ya maaf aja, tidak biasa hidup dalam yang kotor seperti itu ya. Sampai di situ dan saya itu juga apa sebabnya saya juga, karena saya juga kepacu dengan Wenda. Waktu itu saya ikut Wenda ikut bersama-sama dengan saya sama Ming. Saya lihat saya sama Wenda itu kalau apa-apanya dia lebih elit kan gitu ya. Saya terus terang, dia aja bisa masak saya nggak bisa. Jadi itu yang memacu saya.
Sampai saya bilang pada saat harus mau kencing. Saya bilang kamar mandinya di mana? Gak ada kamar mandi saudara. Jadi saya bilang ini gimana caranya? Ya akhirnya pakai banner tuh saudara. Ditutupin gitu ya. Pakai banner ya. Saya bilang aduh ini kalau lihat orang kanan kiri gimana? Itu udah biasa saudara. Tapi ya ini yang dia mengosongkan diri itu tidak mudah. Ya. Hal yang kedua, saat mau buang air besar, ini di mana? Itu ada WC. Kalau saudara tahu yang namanya WC di sana itu lubang yang sangat besar, yang penuh dengan segala sesuatunya, yang baunya luar biasa. Saya bilang gak bisa saya begini ya. Ini bagaimana? Tapi benar-benar kita harus mengosongkan diri. Yang ketiga, makanya kalau ditanya, ya kan itu kalau misalnya ke bangsa-bangsa Ibu Nani mau kemana gitu. Ya kalau boleh nggak mau ke sana lagi. Kalau boleh, kalau harus ya sudah. Saudara, di sana kan kita ketemu dengan ada kayak tentara gitulah, tentara tapi tentara sana gitu ya. Itu baunya luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Kan kita dan di sana kita naiknya apa saudara? Kalau di sini kayak angkot, tapi angkotnya luar biasa angkotnya. Kenapa dikatakan angkotnya luar biasa? Gak ada itu, gak ada kacanya. Nah, jendelanya semua terbuka, ya. Angin berobos. Ya. Betul-betul saudara. Dan supirnya itu koboi banget. Serat. Waduh sudah gak karu-karuan ya. Angkot di sini masih lumayan. Ya. Saya maaf kata belum pernah naik angkot di Indonesia. Dan di sana diharuskan untuk hal itu. Tapi saya benar-benar merasakan Tuhan itu mempunyai kedudukan tinggi, mau merendahkan diri sampai seperti itu. Masa aku enggak mau? Belajar dan belajar dan belajar, saudara. Dan yang paling saya waktu itu adalah pada saat ngajar anak-anak kecil di situ, anak kecil banyak ya, dengan tidak memakai pakaian ya. Terus yang meler semuanya ya. Terus melernya biasa enggak apa-apa, hijau. Waduh, ngelihatnya saya sudah gak tahan ya. Tiba-tiba pada saat altar call mereka datang dan meluk saya ya. Aku masa saya diam aja dipeluk ya sama anak-anak itu. Jadi tapi saat itu tiba-tiba ada kasih yang luar biasa turun dalam hidup saya. Sampai saya tidak merasakan jijik. Saya peluk dia dengan saya bilang Tuhan wangi Tuhan, wangi Tuhan, wangi Tuhan, wangi Tuhan. Saudara, deklarasi itu bagus loh. Kalau kamu deklarasi, bau tuh bisa menjadi tidak bau. Sungguh, karena diucapkan. Ya, dengan diucapkan perasaan kita dipenuhi, sungguh saya tidak merasakan lagi dia bau loh, saudara. Ya, dan begitu luar biasanya itu yang namanya ingus tuh sebadan-badan saya semuanya. Tapi karena dia itu menangisnya dengan sungguh-sungguh dengan terima Yesus ya. Itu sangat luar biasa sekali. Satu jiwa berguna buat kerajaan surga. Saudara, inilah yang namanya mengosongkan diri ya. Benar-benar yang dikatakan mengosongkan diri. Paulus pun melakukan akan hal yang seperti itu. Kalau kita baca di dalam Kisah 20 ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Paulus itu sudah menjadi contoh dalam hidup kita. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku, sedikit pun dia tidak menghiraukan nyawaku. Saudara dan saya ini panggilannya adalah tentara. Seorang tentara prajurit tidak harus menyayangkan dirinya. Tapi belajar sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Dia katakan, sedikit pun tidak menghiraukan nyawaku. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
saudara. Ya. Tidak menghiraukan nyawa. Ini yang saat ini dalam putaran terakhir sebagai generasi terdahsyat dalam akhir zaman ini, jangan menghiraukan nyawa kita. Sebab Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi nyawamu, kamu akan kehilangan nyawa. Benar saudara, panggilan saudara adalah panggilan seorang prajurit, seorang tentara. Rasul Paulus berani menyerahkan dan tidak menghiraukan nyawanya. Saat ini ayo maju terus ya. Kosongkan dirimu. Kosongkan dirimu dan benar-benar maju. Dikatakan, yang penting aku dapat mencapai garis akhir. Sebab kalau kita tahu, kita pulang tidak bawa apa-apa. Hanya bawa apa? Jiwa-jiwa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, dikatakan tadi, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus punya karakter Kristus. Karakter Kristus harus selalu ada dalam hidup kita. Karena karakter Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Dalam terjemahan yang saya lihat itu dikatakan gini. Harus mempunyai sifat yang baik hati, tidak pemarah, melainkan peramah. Ramah dan marah itu beda sedikit ya. Sebab kalau namanya baik hati, tidak pemarah, dan selalu ramah. Seperti yang tadi nanti yang saudara akan makan tadi, di dalamnya itu ada agar ya, tapi di luarnya ada pertumbuhan ya, ada kemanisan. Ya. Di luar kita ramah, ya, tidak pemarah, bukannya ramah, tapi hatinya panas, hatinya penuh dengan kelembutan. Saudara, kalau kita lihat dalam apa yang dicontohkan tentang Rut ya. Di dalam Rut 3 ayat 9 ditanya, pada saat itu Boas menanya kepada Rut. Bertanyalah Boas, siapa engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa jadikan aku sebagai, ambillah aku sebagai istrimu. Saya sampai bilang, susah ya kalau kita wanita ngomong, jadikan aku sebagai istri, sedangkan sebetulnya dia sebetulnya tidak berlayak menjadi seorang istri, sudah janda, miskin lagi. Dia ngomongnya sama orang yang sangat kaya dan sangat terhormat. Lalu kata Boas, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu perempuan yang baik-baik itu dijabarkan dengan seperti ini. Kamu adalah seorang yang bisa menjadi teladan. Kamu adalah seorang wanita yang punya kehidupan yang benar-benar kuat sampai berani mengambil keputusan, meninggalkan akan bangsamu, meninggalkan akan orang tuamu, meninggalkan semuanya dan mengikuti Allah Israel. Itu keputusan yang hero banget. Jarang seperti itu. Dan Boas mengatakan, aku tahu engkau itu menunjukkan kasihmu melebihi itu semuanya. Dan saat ini semua orang tahu siapa engkau yang sebenarnya.
engkau adalah wanita yang sangat luar biasa. Saudara, saya sangat merindukan sampai kita dalam generasi yang terakhir ini, generasi terdahsyat ini, semua orang tahu kita harus jadi garam. Kita harus jadi garam sampai bisa membuat asin setiap orang. Mempunyai dampak dalam kehidupan kita bahwa saudara dan saya sampai semua orang mengatakan ini loh baik. Ini loh baik. Sampai semua orang bisa melihat akan di dalamnya kita itu ada apa. Siapa yang membuat saudara dan saya sampai bisa seperti ini? Belajar seperti Ruth. Membuang semua yang Tuhan tidak suka. Dan masuk di dalam rencana Tuhan yang amat mulia. Amen. Yang ketiga. Mengenai kerendahan hati. Filipi 2 ayat 8 dikatakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dikatakan. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi dikatakan taat sampai mati. Saudara, saat ini adalah sesuatu pilihan dalam hidup saudara. Mau taat atau tidak. Tapi belajar kita mengambil keputusan. Belajar taat sampai mati. Jangan sampai terputus destinimu. Apa yang harus dilakukan? Kerendahan hati. Saudara, tiga hal ini tidak hanya dilakukan saat-saat ini dalam masalah pelayanan. Mungkin saudara kan bisa mengatakan gini, ya kalau pelayanan ya harus rendah hati lah ya. Yang melakukan ini ya oke, melakukan ini ya oke. Misalnya dimaki sama orang ya oke, dihina orang ya oke, dijahati orang ya oke ya. Kakinya diinjek misalnya ya, oh ya maaf, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau di gereja ini ya, kalau di tempat ini ya disenggol ya udah. Terus kita lagi duduk, terus tempat duduknya itu ditempati orang. Oh ya nggak apa-apa, saya di belakang ya. Ini kalau di Mahanaim ya, kalau misalnya di Sion ya, atau di tempat di Sekina atau di Bandung ya. Oke, coba saudara, kalau sudah di luar, apakah kita bisa punya hal seperti itu? Contohnya saya nggak ngomong orang lain, saya. Suatu saat, di live ya, bukan gereja di live. Oh ya silakan duluan gitu ya. Di kamar mandi, oh silakan kamu duluan. Gak apa-apa, kelihatannya rendah hati. Ini di live saudara, kan harus antri kan. Sekarang kan harus 4 orang gitu. Saya tuh sudah di depan ini, diserobot. Kok nggak tahu aturannya, saudara. Ini Ibu Nani loh, Ibu Nani ya. Saya terus terang. Gak tahu aturan, sini saya udah duduk di sini. Itu begitu buka di robot. Hati saya tuh ngomong, orang gak ngerti aturan. Ya, loh, berarti saya gak terima kan? Mana kerendahan hati? Kalau ternyata, ya itu ternyata kan saudara sepupu yang begitu. Kalau ternyata, hei Ibu Nani, kok ngomong gak ada aturannya? Coba bayangin. Kalau belakang saya itu ternyata ada anggota persekutuan di Cirebon ya. Terus saya bilang kurang ajar nggak ada. Bagaimana aku bisa jadi garam dengan cara yang seperti itu? Tapi kan dalam hati ini kan nggak bisa dibohongin. Kalau saya mengatakan memang betul, saya hatinya rada mangkal gitu. Melihat orang yang seperti itu. Nah saudara, tidak semudah kata-kata loh, sungguh. Rendah hati itu tidak semudah kata-kata. Itu hanya bisa kalau Kristus Yesus yang sudah mencontoh itu dalam hidup kita. Dan itu kita jalankan. Kita akan lihat contoh. Sebenarnya kita tuh sudah banyak mendapatkan contoh-contoh di dalam Alkitab. Nah kita lihat akan Simei yang mengutuki Daud. Saya saja ya kalau jadi Daud. Itu namanya panglima mana? Tuan ini dibunuh aja. Wes bunuh sekalian. Ya sungguh loh, kurang ajar banget toh. Ya, itu
Gak punya aturan sama rajanya digituin tuh. Ya. Tapi benar-benar saudara, saya baru aja kemarin ngalami ya. Ngalaminya itu ada satu orang ngomong begini. Loh, kenapa ibu gak mau menolong saya? Kan ibu itu kan panggilannya kan nabi. Kalau orang nabi tuh ngomong ABC semua akan dituruti. Kenapa ibu gak mau melakukan itu untuk menolong saya? Loh, saya sakit hati diomong gitu. Jujur, saya bilang, ya sudah titik sampai di sini saya gak mau ngomong sama kamu lagi. Tak balesin gitu loh. Tapi saya tadi malam merenungkan ini. Aduh Tuhan, aku kok belum bisa rendah hati gini ya. Terus besok aku mau nyampaikan firman Tuhan perkara ini. Ampuni aku Tuhan. Sungguh saudara, jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Rendah hati itu tidak semudah kata-kata. Apalagi kalau orang yang sumbu pendek. Ngerti ya sumbu pendek ya. Sedikit-sedikit marah ya. Dan termasuk saya ini orang yang gak sabaran saudara. Kalau melihat apa-apa yang gak beres, mulai saya sungutnya keluar. Jadi, tapi saya mau belajar, sungguh-sungguh belajar untuk hal ini. Ini pun firman buat saya, bukan hanya buat saudara saja. Belajar dan belajar apa arti kerendahan hati. Coba kita baca bersama-sama di dalam 2 Samuel 16 mulai ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Nah ini musuhnya akan dapat dikatakan dulu sekalipun itu mertuanya. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuk. Saudara bayangkan apa ya, kuping ini tidak panas gitu loh. Dikatakan bukan sekali 2 kali, terus menerus. Lagi jalan terus menerus diomong ya. Nah, Daud dan semua pegawai raja, Daud dilemparinya dengan batu. Bukan sekedar dikutuk aja, ya sudahlah kalau dikutuk sih kita jalan aja. Tapi dilempari batu, saudara. Kurang ajar gak sih yang seperti begini? Nah, lalu dikatakan, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanan raja. Ini sudah gak tahan nih pahlawan-pahlawan. Namanya pahlawan itu orang yang benar-benar dilatih. Yang namanya tentara itu dilatih. Harus ada penguasaan diri. Dia berkuasa. Simei itu apa? Orang cuman satu. Ya ini tentaranya Daud itu kan bawa senjata. Babat sekali habis. Jangan rewel-rewel gitu loh. Kok selalu bikin susah raja. Raja sudah susah, diginiin lagi ya. Kadang-kadang gak terima saudara. Pahlawan-pahlawan yang gak terima. Saya bilang ya Tuhan kalau mereka gak terima, wajarlah. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Yang berani-berani ngomong suruh enyah loh. Kok kayak anjing dienyah-enyah gitu. Dia siapa? Rajanya. Diomong seperti itu. Dikatakan seperti itu. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Tes. Saya ulangi dalam ayat 8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah.
Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati itu mengutuk tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Loh, sungguh loh, kalau pada saat itu saya ikut Daud iring-iringan, saya akan mengatakan, benar kamunya, habis pateni wae orang gitu ya. Sungguh saudara, saya jujur di hadapan, gak benar-benar itu kurang ajar banget. Masa diomong kayak nyala, gak sopan, sangat gak sopan. Dia siapa dan Raja Daud siapa? Tetapi benar-benar dikatakan, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan engkamu, hai anak-anak Seruya? Ini sebenarnya mereka ini masih saudara sepupu loh dengan Seruya. Karena Seruya sama Daud itu ponakan, itu kakak adiknya. Jadi berarti itu ponakannya. Gak salah kalau ponakan mau bela pamannya itu ya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang engkau orang Benyamin ini. Biarkan dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin, sebentar. Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutuklah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkan dia dan biar dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melempari dengan batu sehingga menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Saudara, ini perjalanannya pakai jalan kaki, bukan naik mobil. Kalau naik mobil cuma sebentar kita dengar terus hilang. Ya. Tapi kalau terus menerus, itu benar-benar sesuatu hal yang menyakitkan. Kemarin saya ketemu dengan salah satu anak yang ngomong begini, maaf Bu, saya hari ini tidak bisa PW. Saya bilang kenapa? Gak bisa bangun. Kok gak bisa bangun? Ya, hati saya panas sekali. Yang bikin kamu panas sampai gak bisa tidur, kenapa? Karena ada geng, rumahnya dia memang di pinggir jalan besar. Itu ada geng motor berurusan dengan anak-anak kampung ya. Mereka mulai ituin motornya yang keras, klakson yang keras, mancing supaya mereka ini mau bertengkar gitu. Dan itu dilakukan mulai dari jam 1 malam sampai jam 3. Jadi mutar-mutar di daerah itu sambil berteriak-teriak dan sebagainya. Sampai dia gak bisa tidur. Itu saja dia katakan, saya sampai bilang ini orang mulai mengutuk dia. Tapi di rumahnya, lah kamunya pindah aja kamar tidurnya di belakang. Saya bilang apa? Gak bisa, kerasnya luar biasa. Dia bilang. Dan itu dilakukan seminggu 3 kali. Dia bilang, jadi nah terus kamu lakukan apa? Ya saya marah terus jadi gak bisa tidur. Loh, kamu kok gak bisa jadi garam? Loh, saya bisa ngomong gitu. Saya bilang Tuhan, kalau saya belum tentu saya, tapi saya kan namanya hamba Tuhan, pakai jubahnya jubah hamba Tuhan nih jadinya ya. Jadi saya bilang, kamu doain kalau yang begitu supaya bertobat itu jiwa-jiwa. Kalau kamu nanti sampai di surga terus kan, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu gak doain mereka? Terus kamu jawabnya apa di hadapan Tuhan? Iya ya sudahlah, nanti kalau lain kali dia begitu mulai jam 12 saya sudah mulai doa ya Bu. Iya,
harus didoain supaya dia bertobat, caranya nggak tahu. Tapi saya percaya doa itu besar kuasanya. Amin. Saudara, kalau sedang menghadapi sesuatu memang langsung hati kita terkena ya. Tapi percayalah bahwa dengan doa, dengan deklarasi, inilah namanya jalannya tidak mudah. Tetapi kalau memang kita sedang menjalani dan Tuhan izinkan kita menghadapi ini, percayalah bahwa Tuhan akan beri kemampuan. Ini Daud kalau tidak dikasih kemampuan sama Tuhan, dia nggak bisa. Karena dia berkuasa sekalipun dia itu sedang pergi, lari dari Absalom. Tapi saudara tahu dia pergi bukan nggak bawa apa-apa seperti orang miskin. Dia pergi dengan membawa segala pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan mereka semuanya bawa pedang kok. Mereka semuanya bawa senjata. Bukan orang-orang biasa. Itu tidak semudah kata-kata. Tapi pelajaran hari ini. Ada musuh dari luar. Ada musuh dari dalam. Tapi yang penting adalah perbaiki dulu semua musuhmu yang ada di dalam. Maka musuh dari luar engkau akan bisa mengalahkan. Kalau musuh dari dalam, semua karaktermu digantikan dengan karakter Kristus. Maka kita akan dapat menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saya tidak panjang lebar, nanti akan ditambah sama Ibu Iin. Mari kita berdoa saat ini.